pengaruh gadget terhadap anak-anak, dan peran keluarga dalam perilaku anak. Sebelum kami mewawancarai ibu rumah tangga, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah. Nama saya Cinta. Dan nama saya Daphne sendiri. Nama saya Victor. Bu, di sini sebelumnya saya akan bertanya, apakah ibu mempunyai anak? Nah, di sini saya akan bertanya tentang pengaruh gadget terhadap anak. 1. Bagaimana cara mengatur waktu penggunaan gadget pada anak agar tidak berlebihan? Diberi waktu dari hari Senin sampai Sabtu, sepulang sekolah, sehari Minggu bebas. Yang kedua, apa dampak penggunaan gadget terhadap kemampuan motorik anak? Dampaknya saraf dan mata akan rusak, terganggu. Yang ketiga, apa reaksi anak jika penggunaan gadget dibatasi? Kemungkinan anak itu marah dan ngambek. Bagaimana cara agar anak tidak terlalu sibuk dengan gadgetnya? Diberi tugas rumah, membantu orang tua. Selanjutnya, apakah penggunaan gadget yang berlebihan dapat memengaruhi perkembangan anak secara fisik dan mental? Pasti. Yang keenam, bagaimana solusi agar anak tidak ketergantungan dalam menggunakan gadget? Harus dikasih pengarahan atau pengertian. Apa pendapat ibu jika anak seusia 3-10 tahun bermain handphone? No, saya tidak setuju karena anak terlalu dini mengikuti mempergunakan handphone. Nggak boleh gagu-gagu, Usia 3-10 tahun. Yang kedelapan, menurut ibu, dampak negatif apa yang akan terjadi jika anak ibu kecanduan bermain handphone? Anak bisa stres dan terganggu pola pikirnya. 9. Apakah gadget penting untuk anak-anak? Sangat penting, terutama untuk pelajaran dan mengetahui dunia, perkembangan dunia. Yang terakhir, jika ibu punya anak, umur berapa anak ibu baru ibu perbolehkan bermain gadget? Setelah dia berusia 16 atau 17 tahun. Di sini saya akan bertanya-tanya kepada ibu tentang peran keluarga terhadap perilaku anak. Yang pertama, bagaimana sikap orang tua terhadap anak? Jika anak melawan, orang tua merasa sakit hati. Yang kedua, bagaimana agar anak mau mendengarkan omongan orang tuanya? Anak harus diajak berbicara, diberi pengertian. Yang ketiga, bagaimana pola asuh orang tua dapat mempengaruhi perilaku anak? Pola asuh anak apabila orang tua memberikan yang bagus, akan menjadi terciptalah karakter anak yang bagus juga. Yang keempat, apa dampak konflik keluarga terhadap perilaku anak? Anak menjadi bandel, anak menjadi broken home. Yang kelima, apabila keluarga itu berantakan. Yang kelima, bagaimana peran orang tua dalam membentuk perilaku anak sejak dini? Kita mengajak anak, kita selalu berkumpul dan memberi nasihat yang bagus kepada anak-anak dan mengajak beribadah bersama. 6. Bagaimana komunikasi antara anggota keluarga mempengaruhi sikap dan kebiasaan anak? Selalu berkomunikasi yang baik dengan anak-anak. Yang ketujuh, bagaimana keluarga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan perilaku positif pada anak? Selalu memberikan
dukungan-dukungan yang positif. Apa saja tantangan yang dihadapi keluarga dalam membentuk perilaku anak dan bagaimana cara mengatasinya? Anak yang susah diatur itu menjadi tantangan bagi orang tua. Maka dari itu kita tidak jemu-jemu memberikan nasihat kepada anak tersebut. Saya akan di sini mewawancarai ibu tentang pengaruh gadget terhadap anak. Bagaimana cara mengatur waktu penggunaan gadget pada anak agar tidak berlebihan? Kita harus mengajar dia dengan disiplin supaya atur waktu sebelum 2 jam untuk pembelajaran belajar harus tidak menggunakan HP lagi. Oke. Apa dampak penggunaan gadget terhadap kemampuan motorik anak? Dampak dia bisa merusak pikiran yang tidak bagus. Apa reaksi anak jika penggunaan gadget dibatasi? Penggunaan untuk dibatasi supaya tidak dia terpengaruh dengan HP, supaya belajar dengan tekun. Bagaimana cara agar anak tidak terlalu sibuk dengan gadgetnya? Kita harus memberi saran supaya dia tidak ingat dengan HP seterus-terusnya, supaya kita sarankan belajar dengan tekun supaya dia tidak memegang HP. Apakah penggunaan gadget yang berlebihan dapat memengaruhi perkembangan anak secara fisik dan mental? Itu pengaruh dia terlalu dalam. Soalnya kalau dia selalu menggunakan HP tidak pada waktu-waktu untuk digunakan untuk belajar, kita harus stopkan dia. Sebabnya terpengaruh besar Dengan fisik dan mental. Bagaimana solusi agar anak tidak ketergantungan dalam menggunakan gadget? Bagaimana? Solusi agar anak tidak ketergantungan dalam menggunakan gadget. Kita harus memberi dia pekerjaan supaya seperti membersihkan rumah, mencuci piring, menyapu halaman. Jadi dia tidak teringat lagi dengan HP. Apa pendapat ibu jika anak seusia 3-10 tahun bermain handphone? Sebenarnya pendapatku itu bukan bagus. Kenapa, Karena kalau dia selalu menggunakan HP ini bisa menimbulkan fisik mental dia terganggu. Dengan mata pun bisa agak kabur. Menurut ibu, dampak negatif apa yang akan terjadi jika anak ibu kecanduan bermain gadget? Kecanduan dia, dampak negatifnya apa? Dampak negatif dia bisa menimbulkan pekerjaan pun sudah dia tidak ingat. Itu saja kah, Bu? Ya. Apakah gadget penting untuk anak-anak? Tidak. Kenapa? Karena kalau kita selalu menggunakan HP ini bukan untuk pada waktunya, itu merusak mental juga. Jika ibu punya anak, umur berapa anak ibu baru ibu perbolehkan bermain gadget? Mulai dari umur 11 tahun atau 12 tahun itu bisa digunakan, tapi ada waktu untuk menggunakan HP, ada waktu untuk berhenti main HP. Oke, Bu. Nanti kan saya akan mewawancarai peran keluarga terhadap perilaku anak. Bagaimana sikap orang tua terhadap anak? Sikap orang tua terhadap anak. Oke. Kita harus memberi saran atau harus memberi disiplin supaya dia mandiri, berdiri sendiri. Itu saran dari orang tua. Oke.
Bagaimana agar anak mau mendengarkan omongan orang tuanya? Kita harus berbicara dengan sabar, dengan beri harapan yang murni supaya dia mendengarkan. Pola asuh orang tua dapat memengaruhi perilaku anak. Pola asuh untuk perilaku anak, kita harus bijak untuk mengajar, dan kita harus tidak marah-marah untuk mengajar dia supaya dia memahami dan mengerti apa yang orang tua ucapkan. Oke. Apa dampak konflik keluarga terhadap perilaku anak? Dampak konflik dari untuk anak, dampaknya terlalu banyak. Satu, dia tidak akan mengerti lagi untuk belajar. Ya. Dia tidak akan lagi ingat apa yang dia mau dilakukan. Ya. Dia tidak akan tahu pekerjaan yang dia lakukan. Jadi terlalu sering untuk berpikir yang tidak positif, kita harus buang tuh negatifnya. Oke. Bagaimana peran orang tua dalam membentuk perilaku anak sejak dini? Sejak dari kecil, Ya. itu. Betul. Kita harus mengajar dia dengan sabar, kita harus mengajar dia dengan pelan-pelan, kita harus mengajar dia dengan sukacita, kita harus mengajar dia dengan kasih supaya tahu dia untuk perilaku yang mana buruk, yang mana tidak, yang mana baik. Oke. Bagaimana komunikasi antara anggota keluarga mempengaruhi sikap dan kebiasaan anak? Kita harus berkumpul dan kita harus memberi kesimpulan yang bagus supaya kita harus berkomunikasi sama keluarga dan anak supaya tahu dia yang mana bagus, yang mana tidak. Oke. Bagaimana keluarga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan perilaku positif pada anak? Dampak positif kepada keluarga dan anak, kita harus rukun dalam keluarga dan kita harus disiplin supaya mendapatkan tentram dan damai dan kasih di dalam keluarga. Oke. Apa saja tantangan yang dihadapi keluarga dalam membentuk perilaku anak dan bagaimana cara mengatasinya? Kita harus mengatasi tantangan dan kita harus berkumpul supaya kita menjelaskan bagaimana disiplin yang harus dilakukan di dalam keluarga supaya menjadi dampak positif semua dalam keluarga, supaya dampak negatif kita buang. Oke. Sekian video dari kami. Terima kasih dan